Sementara itu, pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hari ini memulai kampanyenya di Jakarta dan Jawa Timur. Sebelum memulai kampanye, keduanya pun sempat meminta restu kepada keluarga. Ratusan warga menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Di hari pertama kampanye, Anies Baswedan memfokuskan kampanye di wilayah Jakarta dan Bogor. Kampanye pertama digelar di Tanah Merah, Jakarta Utara, yang memiliki arti sejarah tersendiri untuk Anies dalam kiprahnya di dunia politik. Anies pertama kali diusung oleh warga Tanah Merah untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2016 silam. Usai dari Tanah Merah, Anies melanjutkan kampanye di Gor Ciracas, Jakarta Timur dan Gor Laga Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekarang kami dapat amanat baru untuk menjadi calon dan dalam kegiatan kampanye ini adalah hari pertama kampanye. Dimulainya dari mana? Senada dengan Anies, sang cawapres Muhaimin Iskandar awali masa kampanye dengan mengunjungi sang ibu, Nyai Muhasonah, di Pondok Pesantren Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memulai kampanye pemilu dengan kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Penyerahan bantuan senilai 5 miliar rupiah ini diberikan langsung oleh Prabowo yang diwakili Ketua Tim Kampanye Nasional Rosan Ruslani pada hari Selasa di Media Center TKN Jakarta Selatan. Bantuan yang diberikan ini berupa bantuan langsung maupun tidak langsung. Bantuan disalurkan melalui pemerintah Palestina serta berbagai non-government organization atau NGO. Sedangkan Cawapres Gibran Raka Buming memilih masuk kerja di hari pertama kampanyenya. Ia mengaku memfokuskan untuk penyelesaian Solo Safari, Taman Balai Kambang, semifinal dan final Piala Dunia U17. Tim Liputan A News melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian helm di sebuah rumah makan di kawasan Durensawit, Jakarta Timur berhasil digagalkan oleh karyawan rumah makan. Satu pelaku berhasil ditangkap sedangkan satu pelaku lainnya lolos dari sergapan massa. Aksi pencurian helm di halaman parkir rumah makan di Durensawit, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Dua pelaku berboncengan sepeda motor mengambil helm di sepeda motor milik seorang pengunjung rumah makan saat korban tengah makan siang. Namun, aksi pelaku berhasil dipergoki seorang karyawan rumah makan. Pelaku yang hendak melarikan diri menyerang dengan memukul karyawan rumah makan menggunakan helm yang dicurinya. Salah satu pelaku berhasil ditangkap dan diserahkan ke kantor pos polisi Malaka Jaya, Durensawit, Jakarta Timur. Timba lagi makan. Lagi cerita juga lagi makan. Oh, berarti yang diambil helm. Helm. Berapa biji? 1. Padahal yang ngangkut 2. Yang diambil helm aku doang. Sama korban kenal nggak? Enggak. Oh, nggak kenal. Pelakunya berapa, Mbak? Kata orang sih 2. Aku nggak lihat sama sekali soalnya. Aku pas aku lihat masnya udah jatuh, udah dijatuhin sama orang. Oh, satu. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti helm yang dicurinya dibawa ke kantor pos polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan satu pelaku lainnya masih dalam pencarian petugas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pencurian motor di Kota Malang, Jawa Timur semakin nekat. Tanpa tedeng aling-aling, kawanan pelaku beraksi di siang bolong di kawasan padat penduduk dan dalam hitungan menit membawa kabur motor korban. Dalam rekaman CCTV, dua pria yang berboncengan motor tampak memasuki perkampungan padat di Jalan Bendungan Sutami, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Satu orang bertugas mengemudikan motor dan mengawasi keadaan, sedangkan satu orang lagi sebagai eksekutor. Kondisi kampung yang sepi cukup memudahkan pelaku beraksi. Dan hanya kurang dari 3 menit pelaku membawa kabur motor metik yang terparkir di halaman rumah warga. Pemilik motor baru menyadari motornya telah dicuri saat hendak pergi keluar karena kendaraan sudah raib. Di situ tiba-tiba ibu saya itu tanya sama saya, motormu di mana gitu kan. Terus aku bilang di bawah. Terus ternyata di bawah tuh nggak ada motornya. Terus saya turun, lihat kunci motor saya. Ternyata tuh kuncinya ada. Saya pikir kan kayak dipinjam siapa gitu kan. Ternyata nggak ada. Terus habis itu berarti
yang kehilangan itu berarti sayanya. Pencurian ini merupakan kali kedua terjadi sejak 3 bulan terakhir di lokasi yang berdekatan. Sementara itu korban telah melaporkan kasus pencurian motornya ke kantor polisi dan berharap pelaku bisa tertangkap. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. 2 orang pria mencuri beton penutup drainase di jalan kawasan Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi kedua pelaku terekam kamera warga saat dipergoki memindahkan beton curian dan akan dibawa menggunakan becak motor. Video amatir yang direkam warga memperlihatkan detik-detik 2 orang pria beraksi mencuri beton penutup drainase di Jalan Beringin, Medan, Sumatera Utara. Dengan santai, kedua pelaku ini kompak memindahkan beton penutup drainase ke dalam becak barang yang dibawanya. Usai membawa kabur beton incarannya, keesokan harinya pelaku kembali mencuri sejumlah penutup lain, namun aksi ini dipergoki warga. Keduanya tertangkap tangan dan nyaris diambuk warga. Beruntung kepala lingkungan setempat datang ke lokasi dan mengamankan kedua pelaku ke Polsek Sunggal. Udah sering beraksi bang? Baru kali ini di lingkungan saya sih. Kalau sebelum-sebelumnya saya nggak tahu. Pas ketangkap warga itu sempat dimasa juga atau gimana? Ya sudah pasti, namanya warna pinggir jalan. Orangnya lewat, ada apa Pak Kep, ada apa, pukul apa segala macam, saya kurang tahu. Berdasarkan pengakuan pelaku, sebanyak 9 beton penutup drainase dicuri dengan beberapa diantaranya sudah dijual. Dicurinya beton penutup drainase juga merugikan warga karena saluran air menjadi tanpa penutup dan berpotensi memicu bahaya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang DPO kasus jambret di Padang, Sumatera Barat dibekuk polisi setelah dilaporkan oleh ibunya atas kasus pencurian yang dilakukan di rumah ibunya sendiri. Tersangka sempat menangis di kaki ibunya setelah diringkus tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan DPO jambret berinisial S bersama rekannya T melakukan pencurian di rumah orang tuanya sendiri di daerah Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Dengan menguras isi rumah ibunya sendiri, pelaku S membawa kabur barang elektronik dengan mobil sewaan. Aksi kedua pelaku akhirnya berakhir setelah tim Klewang Satreskrim Polres Padang menangkapnya saat berada di rumah kontrakan. Tersangka S merupakan DPO polisi dalam kasus jambret yang sudah 2 tahun menjadi buronan polisi dan sempat kabur ke Jakarta. Pelaku menggunakan hasil curiannya, uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan juga untuk melakukan transaksi judi online. Jadi untuk kejahatan pelaku sangat-sangat luar biasa sekali, melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya sebelum dia melakukan aksinya, dan hasil dari penjualan barang bukti yang dicuri tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan main slot judi online. Kedua pelaku kini diamankan di Polresta Padang dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 2 pengedar narkoba diringkus polisi saat sedang membungkus paket sabu di Pekanbaru Riau. Dari kedua pelaku, polisi menyita belasan bungkus paket kecil sabu siap edar. Polisi menggerebek seorang pengendara narkoba berinisial RD di sebuah kamar hotel di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru Riau. Saat penggerebekan, tersangka yang sedang membungkus belasan paket sabu tidak berkutik saat diamankan polisi. Saat diinterogasi, tersangka RT mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari rekannya berinisial S. Selanjutnya polisi melakukan pengembangan dan menangkap S beserta barang bukti 1 paket sabu di rumah kosnya. Menurut keterangan polisi, pengungkapan ini berawal dari seorang pelaku masih di bawah umur sedang melakukan jual beli narkoba. Setelah dikembangkan, polisi menangkap tersangka RS beserta barang bukti 17 paket sabu siap edar. Uh, 17 paket ya, 2 paket sedang, 15 paket kecil sabu beserta uang tunai 1,3 juta. Kemudian dari saudara RS ini mengaku mendapat barang
dari saudara SN. Kemudian kami melaksanakan penggeledahan lagi ke kos-kosan di Jalan Pepaya, kos-kosan Pak Haji kata orang, ya. Jalan Pepaya nomor 16. Tepatnya di kamar nomor A1. Saudara SN padanya dapat 2 paket narkotika jenis sabu. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, dan Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga penyakit epilepsi yang diderita Kambu, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Serang, Banten tercebur ke dalam sumur di rumahnya. Naas korban yang berhasil dievakuasi oleh petugas damkar meninggal dalam perjalanan menuju puskesmas. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Serang, Banten tercebur ke dalam sumur di rumahnya sedalam 15 meter. Korban yang diketahui bernama Rohiyah berusia 47 tahun diduga tercebur ke sumur lantaran penyakit epilepsi yang dideritanya kambuh saat berada di dekat sumur sepulang dari pasar. Petugas dari Basarnas dan pemadam kebakaran Kabupaten Serang yang tiba di lokasi langsung menyelamatkan korban dan berhasil mengevakuasinya ke atas dalam waktu 30 menit. Awas tali. Naas, dalam perjalanan menuju puskesmas terdekat, korban meninggal dunia. Dari informasi sih dia mau ngambil air ya, dia pulang dari pasar, katanya pulang dari pasar, gak lama kemudian dia terjatuh. Nah, terus dari info yang beredar di lokasi, dia kambuh entah penyakit yang epilepsinya, dia jatuh ke bawah. Diduga punya penyakit epilepsi itu? Iya. Jenazah korban selanjutnya dibawa pulang ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Puluhan monyet memasuki permukiman warga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur meresahkan warga karena merusak tanaman dan mencuri sejumlah kebutuhan pokok warga. Diduga para monyet ini kelaparan akibat kemarau yang panjang. Video amatir ini menunjukkan puluhan monyet liar yang memasuki rumah warga di Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar. Puluhan monyet ini turun dari pegunungan karena diduga kelaparan. Kawanan monyet liar itu memasuki rumah-rumah warga untuk mencari makanan. Kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan lalu membuat pepohonan yang ada di hutan mati. Ya mungkin karena di atas sudah tidak ada makanan, jadi dia turun ke kampung-kampung untuk cari makan. Biasanya rombongan banyak gitu Bu. Jumlahnya berapa? Kira-kira. Banyak yang besar-besar. Warga yang resah kemudian melaporkan teror monyet liar tersebut ke BPBD dan Polsek setempat. Warga berharap petugas bisa mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Masyarakat Kampung Purabaya, Desa Jaya Mekar, Bandung digegerkan dengan kedatangan kawanan babi hutan yang masuk ke permukiman. Dari ketiga ekor babi yang masuk ke permukiman warga, 1 ekor babi berhasil kabur. Babi hutan masuk ke permukiman membuat panik warga Desa Jaya Mekar pada Larang, Bandung, Jawa Barat. Dengan berbagai alat seadanya warga berusaha menangkap babi yang berjumlah 3 ekor. 2 ekor babi berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan 1 ekor lainnya kabur. Kemunculan babi hutan ini membuat warga bingung, pasalnya di sekitar kawasan tersebut tidak terdapat hutan lebat ataupun bukit. Dari sana itu kok nyeruduk. Oh, dari atas. Dikira ibu mah bukan bagong, kayak anjing gitu. Anak-anak lagi pada main di sana, lagi main bola gitu. Jadi dari sana masuk situ langsung nubruk klase. Oh ini. Kata yang bilang masih ada 9, cuman yang kelihatan di sini ada 3. Ada 3 ekor. Ya, ada 3. Ketangkap berapa ekor? Apa? Yang ditangkap? Yang ketangkap cuma 2. Berarti satu lagi nggak ada ya.
Meski telah menangkap 2 ekor babi, warga masih was-was karena 1 ekor babi hutan masih berkeliaran dan belum tertangkap. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, berwisata ke Curug Telu di Desa Karangsalam bisa menjadi pilihan para wisatawan saat berkunjung ke kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Kesegaran air dan kebersihan lingkungan menjadi magnet bagi setiap warga yang butuh berlibur. Curug Telu di Desa Karangsalam bisa menjadi pilihan saat berwisata di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Terletak di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Curug Telu bisa disambangi dengan mudah. Untuk tiket masuknya, para wisatawan tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Dengan berjalan menuruni anak tangga, para wisatawan disuguhi pemandangan asri. Curug Telu atau Curug 3 diambil dari nama lokasi curug atau air terjun yang berjumlah 3. Curug ini itu pemandangan alamnya masih sangat asri, airnya juga masih jernih, terlihat bersih, tidak ada sampah-sampah yang berserakan di tempat ini. Dan untuk mencapai curug ini itu kita ada 3 tangga, ya 3 tangga untuk akhirnya sampai di curug ini. Dan memang lelah, akan tetapi semua lelah itu terbayarkan ketika kita sampai di Curug Telu ini. Itu sangat luar biasa, di sini kami puas dan senang. Pengelolaan wisata Curug Telu yang masih konvensional ini tak lepas dari peran serta masyarakat setempat yang peduli dan memiliki potensi meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.